Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai umat Islam yang selalu mengikuti ajarannya. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat, salam beserta taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperjuangkan umat manusia dari alam yang begitu gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kini kita rasakan. Sebelum kami memaparkan materi kami yang berjudul media berbasis tutorial, terlebih dahulu kami sebagai pemateri ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Fitra Fahrudin. Yang kedua, Arif Al-Ma'ruf. Yang ketiga, Saprianto. Dan yang keempat, Nur Hasniatin. Baik, kita melanjutkan kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar dari media berbasis tutorial ini. Standar kompetensi. Mahasiswa dapat memahami konsep media pembelajaran secara teori dan praktis. Kompetensi dasar, memahami pembelajaran berbasis tutorial. Indikator. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tutorial. Yang kedua, siswa dapat memahami pembelajaran tutorial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat media pembelajaran berbasis tutorial dan cara mempelajarinya. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui model tutorial. Sekarang kita melanjutkan dari tujuan media berbasis tutorial. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari media pembelajaran berbasis tutorial. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam media pembelajaran berbasis tutorial. Yang ketiga, untuk mengetahui peran media berbasis tutorial dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis tutorial ini. Ya, setelah kita mengetahui dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator serta tujuan dari media berbasis tutorial, sekarang kita melanjutkan di materi yang kami akan bahas dari media berbasis tutorial ini. Pembahasan dari media berbasis tutorial ini, pertama pengertian, yang kedua prinsip, yang ketiga langkah-langkah model tutorial, yang keempat kelebihan, dan yang terakhir kekurangan. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari media pembelajaran tutorial. Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Tutorial atau tutoring adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada siswa. Untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara program untuk kelompok berkaitan dengan materi ajar. Tutor adalah orang yang memberikan ilmu kepada anak didik secara langsung. Mahasiswa lebih memahami konsep dan praktek pendidikan non-formal yang lebih baik. Lanjut. Dalam tutorial, komputer berperan sebagai guru sehingga semua interaksi terjadi antara komputer dengan peserta didik, sedangkan guru hanyalah sebagai fasilitator dan pemantau secara sederhana pola-pola pengoperasian dalam pembelajaran. Model tutorial dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, komputer menyajikan materi. Yang kedua, siswa memberikan respon. Yang ketiga,
respon siswa dievaluasi oleh komputer dengan orientasi siswa pada arah siswa dalam menempuh presentasi berikutnya. Yang keempat, melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. SIA yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. SIA juga bermacam-macam bentuknya, bergantung kecakapan pendesain dan pengembang pembelajarannya. Bisa membentuk permainan atau biasa disebut dengan games, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikontributkan dalam bentuk visual atau audio yang dianimasikan. Jadi SIA adalah penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan pengajaran. SIA membantu siswa memahami suatu materi dan dapat mengulang materi tersebut berulang kali sampai menguasai materi itu. Sekarang kita lihat di slide ini ada contoh-contoh tentang proses pembelajaran berbasis tutorial. Kita melihat ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi atau siswa-siswi dalam pembelajaran tutorial ini. Sekarang prinsip dari media pembelajaran berbasis tutorial. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Sekarang kita melangkah pada langkah-langkah model pembelajaran tutorial. Langkah-langkah yang pertama, pengenalan atau biasa disebut dalam bahasa Inggris introduction, pengenalan terhadap aplikasi tersebut. Yang kedua, penyajian informasi atau presentation of information, penyajian informasi bagi pengguna dalam bentuk materi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, pertanyaan dan respon atau memberikan pertanyaan, kemudian aplikasi memberikan respon yang berbentuk keterangan dan penilaian. Yang keempat, penilaian respon atau memberi penilaian. Ya, kelebihan dari media pembelajaran berbasis tutorial ini, keunggulan metode tutorial. Yang pertama, siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Yang kedua, seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar yang lain. Selanjutnya yang terakhir itu kekurangan. Kekurangan dari media pembelajaran tutorial ini. Kelemahan metode tutorial yang pertama, sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Yang ketiga, apabila tutorial ini dilaksanakan dengan melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi.
pada kesempatan ini materi yang kami paparkan telah selesai, maka kita akan melanjutkan kepada evaluasi yang berbentuk kuis yang kami cantumkan dalam slide. Kuis yang kami berikan berupa pilihan ganda, bisa dilihat dari slide. Pertanyaan: berikut ini adalah kelebihan dari media pembelajaran berbasis komputer atau tutorial, kecuali A. Siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. B. Mengajar dalam tim atau tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. C. Seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lebih atau dikenal dengan istilah self-paced learning. Dan yang D, semuanya benar. Di antara pilihan A, B, C atau D, maka kita harus pilih salah satu yang paling tepat dan benar. Kita akan memilih pilihan D. Ya, 100% dengan jawaban yang sangat memuaskan. Benar. Pertanyaan kedua. Soal: apakah kepanjangan dari SHE? A. Computer Indonesia Association. B. Computer Application Instruction. C. Computer Assisted Instruction. Dan D. Computer Association Information. Di antara pilihan A, B, C, dan D, maka kita harus memilih di antara salah satu yang paling tepat dan benar jawaban yang kita pilih. Maka kita pilih D. C. Ya. Ya, karena benar dua-duanya maka kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ya, melanjutkan kepada materi selanjutnya, karena bahan evaluasi cuma 2 nomor yang kami cantumkan, maka kami akan memberikan keterangan dari sumber tempat kami mengambil. Ada beberapa sumber, bisa dilihat di slide. Sekarang kita lanjut. Ya, dengan berakhirnya materi yang kami sampaikan, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar, bagi penonton, yang sekaligus untuk menambah wawasan. Kalau ada kurang dan lebihnya, itu datangnya dari kami sendiri, itu kekurangan. Ketika ada lebihnya dan kebenaran, itu wahyu ilahi yang telah diberikan kepada kami sebagai pemateri, karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari rasa salah dan dosa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.